kita lihat perfect tuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Bapak Ibu yang ada di studio dan yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, selamat datang. Kali ini adalah acara webinar yang dimana saya akan men-sharingkan ya pengalaman saya membangun usaha ini. Nah, perkenalkan kembali, saya Hendra Saputra. Latar belakang sebelum membangun usaha ini hanya seorang mahasiswa saja. Pernah sempat berbisnis, usaha, tapi gagal dan akhirnya fokus di bisnis Tiansi. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya saya sekedar sharing pengalaman saya membangun usaha ini. Nah, boleh ya? Nah, dan judul materi yang saya akan sharingkan kali ini adalah Focus One Day ya. Dimana aktivitas kita tiap hari itu sangat menentukan impian kita terwujud atau tidaknya. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan ambil konsultasi ya, langsung Anda bisa konsultasikan sama upline Anda, upline leader Anda. Nah, karena bisa jadi cara kerja kita berbeda. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia, saya pertama-tama ucapkan selamat bergabung ya bagi teman-teman yang memutuskan untuk membangun usaha ini. Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu ya pentingnya fokus dalam waktu satu hari. Nah, jadi banyak orang Bapak Ibu ketika membangun usaha ini, mereka itu berpikir untuk mencapai impiannya. Mereka kepingin impiannya tercapai. Nah, mereka punya banyak impian, mereka punya segudang impian. Cuma sayangnya dalam setiap harinya mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak tahu apa yang dia harus lakukan dalam satu hari. Mereka tidak ngerti apa yang dia lakukan dalam satu hari. Akhirnya apa? Impiannya yang dia inginkan, yang dia dambakan itu tidak terwujudkan. Kenapa? Karena dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya coba berbagi kepada Anda semuanya menurut pengalaman saya. Nah, coba Anda bisa lihat di slide ya. Anda bisa lihat ini gambar apa Bapak Ibu? Ini adalah gambar kupu-kupu ya. Anda yang di rumah pasti tahu ya, ini adalah gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu coba Anda bisa lihat, sebelum menjadi kupu-kupu, dia si kupu-kupu ini hanya kepompong ya. Kepompong yang dimana makin lama makin hari melewati sebuah proses akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, pertanyaan saya sederhana, bisa tidak kira-kira seandainya kupu-kupu tersebut ya saat jadi kepompong Anda mungkin Anda gunting kepompongnya, Anda kasihan melihat kupu-kupu ini, Anda gunting, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Pasti bisa jadi tidak akan sesempurna hasilnya. Betul ya? Nah, jadi sangat penting sekali saya mengatakan bahwa ini adalah proses. Ini proses kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, jadi banyak orang itu langsung kepingin berhasil, langsung kepingin impiannya terwujud. Padahal mereka tidak mengerti bahwa ada proses yang kita harus lewati. Nah, makanya saya katakan sama tim saya bahwa fokus dalam satu hari, fokus one day. Nah, saya tahu memang ketika kita membangun usaha ini pasti ada namanya penolakan, betul ya? Betul. Pasti ada namanya penolakan, pasti ada namanya cacian mungkin atau hinaan, atau mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda persepsi tentang bisnis ini. Nah, otomatis membuat kita ini mungkin bermacam-macam rasa yang kita dapatkan. Bisa jadi mungkin Anda kecewa, bisa jadi Anda mungkin stres mungkin ya, ataukah bisa jadi mungkin Anda trauma begitu ya, ketemu teman, atau mungkin bisa jadi Anda minder. Nah, tetapi Bapak Ibu, itulah proses yang perlu kita semua lewati untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, jadi saya garis bawahi adalah pentingnya sebuah proses. Nah, bahkan saya pribadi ketika saya punya grup baru di awal membangun usaha ini, dan ketika saya mensponsori orang baru, saya pasti akan ngomong ke mereka, saya berharap kamu ditolak 1000 kali. Saya berharap kamu ditolak 1000 kali. Saya berharap kamu ditolak beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya poin pentingnya supaya dia ini menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi leader yang luar biasa nanti. Mungkin ketika Anda membangun usaha ini, ketika Anda ditolak 1 kali, mungkin Anda down, betul ya? Ketika Anda ditolak 2 kali, masih down. Ke 10 kali, mungkin sudah hal yang biasa. Bahkan ketika Anda sudah pernah ditolak 100 kali, mungkin Anda ketawa-ketawa saja. Itu kan? Mungkin Anda tertawa sambil jalan, mungkin Anda tertawa. Karena apa? Anda sudah terbiasa.
Anda sudah terbiasa ditolak. Nah, itulah yang saya pribadi, leader Anda itu harapkan, bahwa kita ini bukan hanya menjadi kupu-kupu yang biasa, tapi menjadi kupu-kupu yang indah. Kita tidak ingin menjadi kupu-kupu yang cacat, karena prosesnya di-cut, prosesnya dipotong, prosesnya tidak ingin dilewati. Nah, kita kepingin semua menjadi leader yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, nah coba Anda bisa lihat ya di layar ini. Nah, inilah akhirnya kupu-kupu ini bisa jadi sangat menarik ya, bisa sangat indah. Nah, karena melewati prosesnya. Jadi Anda yang perlu digarisbawahi adalah butuh proses, tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu ya, butuh proses. Nah, jadi Anda yang ada di rumah, yang sudah membangun usaha ini, yang lagi serius membangun usaha ini, ingat Bapak Ibu, Anda butuh proses, tidak ada jalan pintas. Anda tetap butuh berproses. Tujuannya apa? Supaya Anda nanti menjadi teladan buat grup-grup Anda yang Anda akan sponsori, bahkan jaringan Anda mungkin bisa jadi sudah ada ribuan orang kelak. Anda bisa menjadi teladan buat mereka semuanya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba Anda bisa lihat ya slide di depan. Ini adalah proses ya, proses kupu-kupu ya, kepompong ini menjadi kupu-kupu. Nah, kita bisa lihat ada beberapa tahap step yang perlu dilewati untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, mulai dari telur ya, bermacam-macam ya, akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Ini adalah sebuah proses yang perlu dilewati. Dan ingat, setiap hari itu adalah proses dari hari ke hari. Misalnya ular ya, dari hari ke hari berubah menjadi misalnya kepompong ya, berubah lagi menjadi, akhirnya lama kelamaan dari hari ke hari prosesnya itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, jadi saya bisa katakan proses yang kita lewati itu sangat menentukan hasil. Proses yang kita lewati sangat menentukan hasilnya. Nah, sama halnya berlian ya. Nah, berlian yang Anda lihat di mall, cincin berlian, itu dulunya tidak seperti itu modelnya. Ya, cuma melewati beberapa tahap. Ya, mungkin ada pemotongan, ya, digunting, di-cut seperti itu ya. Nah, akhirnya bisa menjadi berlian yang Anda lihat, bahkan harganya mahal sekali. Nah, jadi artinya si berlian tadi yang dulunya hanya batu yang belum terlalu indah, mungkin itu butuh proses akhirnya menjadi berlian. Nah, sama pun dengan kita di sini, kita butuh proses Bapak Ibu ya, kita butuh proses untuk menjadi kupu-kupu menjadi berlian yang indah. Nah, Anda bisa lihat ini prosesnya dari hari ke hari. Nah, sekarang coba Anda yang ada di studio dan yang ada di rumah, coba Anda pikir-pikir, coba Anda tentukan apa yang menjadi impian Anda. Target Anda, coba Anda, mungkin ada yang ingin punya bonus banyak, betul ya? Betul. Ada yang kepingin punya bonus banyak nggak kira-kira? Ada. Semua. Mungkin ingin naik peringkat, betul ya? Yang sekarang mungkin masih bintang 5, kepingin naik bintang 6. Yang sekarang masih bintang 6, kepingin naik bintang 7. Nah, seperti itu ya. Ataukah mungkin impian, Anda kepingin mungkin punya mobil baru lagi, Anda kepingin mungkin punya rumah baru, atau Anda kepingin naikkan haji orang tua. Nah, PBO. Nah, mungkin Anda kepingin juga yang PBO-nya hanya CP, kepingin jadi Royal kepingin jadi Crown. Nah, jadi Anda perlu tentukan target. Nah, ketika Anda sudah tentukan target Anda, apa yang Anda lakukan kira-kira? Ya, sudah. Kita mulai berproses. Ya kan? Nah, jadi coba kalau Anda bisa lihat di slide, saya ada menulis ya kalimat impian tidak dimimpikan, tapi diwujudkan. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat, impian ini penting sekali. Target Anda yang tadi Anda tentukan itu sangat penting sekali. Tetapi tidak akan terwujud suatu impian, target Anda, bonus Anda yang Anda targetkan tadi itu tidak akan terwujud kalau Anda tidak melatih proses. Nah, ini saya katakan proses. Nah, proses ini kalau saya pribadi di grup saya itu katakan ada 2 ya, aktivitas kita dalam satu hari dan peningkatan sumber daya kita ya, sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia. Jadi ada 2, aktivitas dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi ini sebenarnya yang akan lebih menentukan tercapai atau tidak tercapainya apa yang kita targetkan tadinya. Oke Bapak Ibu. Nah, Anda mengatakan saya kepingin punya BMW, saya kepingin punya Mercy. Betul. Tetapi kalau Anda hanya di rumah, tidak ngapa-ngapain, Anda tidak beraktivitas, Anda tidak meningkatkan sumber daya Anda, otomatis semua ini akan
jadi imajinasi biasa, bukan menjadi impian yang harus kita wujudkan. Bapak Ibu ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya mengatakan seperti impian sangat penting ya. Nah, tetapi kita harus tahu bagaimana caranya impian kita ini bisa terwujud. Nah, kita harus tahu ukurannya. Nah, misalnya Anda kepingin punya BMW, Anda harus tentukan targetnya kapan Anda ingin punya. Nah, ketika Anda sudah tentukan, nah mulailah Anda bagi dalam kerja harian Anda. Betul kan? Nah, seperti itu. Nah, coba Anda bisa lihat. Bagaimana hidup Anda 365 hari ke depan? Bagaimana hidup Anda setahun ke depan? Coba Anda yang ada di rumah, coba Anda renungkan bagaimana hidup Anda 365 hari ke depan. Apa yang Anda ingin capai? Apakah yang tadi yang Anda tentukan target tadi, apakah Anda ingin capai dalam waktu 12 bulan atau 365 hari? Nah, kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang besar dalam setahun 365 hari, itu ditentukan dari apa? Coba Anda perhatikan, ditentukan dalam satu hari. Satu hari ini apa yang Anda kerjakan? Dalam satu hari apa yang Anda lakukan? Nah, jadi 365 hari ini kadang terlalu cepat berlalu. Bahkan kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata setahun ini sangat singkat. Nah, sebentar lagi bulan 12. Sebentar lagi tahun baru. Sekarang sudah bulan Oktober. Berarti tinggal 2 bulan lagi kita masuk tahun 2019. Nah, bayangkan Anda masih ingat kira-kira tahun lalu? Masih ingat tidak kira tahun lalu? Apa yang Anda capai tahun lalu? Peringkat apa Anda tahun lalu? Betul kan? Nah, ini sekarang kayaknya waktu ini sangat cepat berlalu. Waktu ini sangat cepat berlalu. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak percaya. Sudah hampir setahun lagi. Nah, kenapa bisa kita tidak percaya? Bahkan kita merasa waktu sangat cepat berlalu. Karena apa? Karena kadang dalam satu hari kita tidak memaksimalkan. Nah, jadi saya punya prinsip. Prinsip saya adalah 365 hari ditentukan dalam satu hari. Satu hari 24 jam apa yang kita lakukan. Nah, jadi saya selalu katakan 365 hari ini adalah kemenangan besar yang kita ingin raih. Kemenangan besar yang kita ingin raih. Nah, karena kita ingin raih kemenangan besar 365 hari, kita perlu raih dulu kemenangan-kemenangan kecil kita dalam satu hari. Nah, jadi sama halnya kita mencicil. Satu hari kita mencicil kemenangan kecil. Kita mencicil kemenangan kecil, kita raih kemenangan kecil kita setiap hari. Nah, jadi sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini? Tidak ada Pak, tidur. Tidak ngapa-ngapain, tidak kerja. Di rumah saja, menghayal. Pulang kantor langsung pulang. Misalnya seperti itu ya. Nah, Anda tidak beraktivitas, Anda tidak presentasi, otomatis apa yang Anda dapatkan? Nah, satu hari, besok lagi seperti itu. Tidak dirasa 3 hari berlalu, tidak dirasa seminggu berlalu, tidak dirasa sebulan berlalu. Akhirnya apa? Anda akan jadi kecewa karena impian Anda tidak terwujudkan. Nah, makanya Bapak Ibu, yang poin pentingnya yang hari ini saya ingin bagikan kepada Anda bahwa impian sangat penting, target Anda sangat penting, tapi jangan lupa pecah target Anda menjadi target harian. Rayakan kemenangan kecil Anda setiap hari. Seperti apa kemenangan kecil? Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu ya, saya biasanya kalau dalam satu hari itu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bisnis ini. Ketika saya pulang ke rumah itu saya merasa senang. Saya merasa senang, saya merasa happy. Kenapa saya merasa happy? Karena impian saya makin dekat. Nah, kenapa impian saya makin dekat? Karena saya berpikir hari ini saya maksimal. Jadi tidurnya pun jadi nyenyak. Karena apa? Satu harian beraktivitas, pulang, wah luar biasa, hari ini maksimal. Akhirnya saya membawa kemenangan kecil saya dalam setiap hari Bapak Ibu. Nah, itu yang saya ingin sharingkan kepada Anda semuanya. Nah, jadi sangat ditentukan satu hari 24 jam apa yang Anda lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagi Anda di rumah, coba Anda ingat-ingat satu hari ini apa yang Anda lakukan. Bangun pagi ngapain Anda kira-kira? Ya, yang ada di ruangan studio ini, nah coba Anda ingat-ingat dalam satu hari apa yang Anda lakukan. Tadi ini apa yang Anda lakukan? Bangun pagi ya. Nah, bagi yang kerja, ada yang kerja mungkin, yang bisnis, urus usaha bisnisnya ya. Yang usaha, urus usahanya. Betul ya? Yang mahasiswa mungkin ke kampus. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah itu?
Ya, apa yang kita lakukan setelah itu? Mungkin tidak ada yang berhubungan dengan bis Anda. Nah, jadi poin pentingnya Bapak Ibu, ketika kita membangun usaha ini, sederhana, dalam satu hari apa yang kita lakukan? Itu saja sebenarnya. Dalam satu hari apa yang kita lakukan? Ya kan? Nah, coba yang di rumah, ya, yang ada di rumah, coba ingat apa yang dilakukan dalam satu hari. Dari tadi pagi Anda bangun, ya, sampai sekarang apa yang Anda lakukan? Coba cek berapa kali Anda beraktivitas yang berhubungan dengan bisnis yang Anda jalankan saat ini. Mungkin saja Anda satu mungkin, atau dua, atau mungkin sama sekali tidak ada. Nah, akhirnya apa? Bapak Ibu, Anda tidak mendapatkan kemenangan kecil Anda dalam hari ini. Nah, prinsipnya sederhana sekali. Nah, coba Anda bisa lihat ya. Nah, apa itu fokus dalam satu hari? Fokus one day. Coba kita perhatikan ya. Checklist harian Anda. Ya, kita perlu checklist, apa yang kita lakukan dalam satu hari. Nah, saya membagi dua. Yang pertama itu aktivitas, yang kedua itu peningkatan sumber daya manusia. Ya, ini sangat penting. Kenapa bisa? Karena nanti Anda akan punya banyak grup. Anda nanti akan menghadapi banyak proses untuk menjadi seorang leader yang luar biasa. Nah, ini harus ada peningkatan sumber daya manusia. Nah, coba Anda bisa perhatikan, cek aktivitas Anda. Hari ini presentasi berapa kali? Atau follow up Anda lakukan enggak hari ini? Home meeting Anda lakukan enggak hari ini? Nah, seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya presentasi tidak dilakukan, home meeting tidak dilakukan, follow up tidak dilakukan satu hari, terus mereka mengatakan, go Mercy, go BMW, go Diamond, sukses, luar biasa, saya akan sukses. Tapi dalam satu hari tidak ngapa-ngapain. Betul kan? Nah, di sini sederhana sekali. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan yang berat sebenarnya. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan yang sangat berat. Tapi Anda hanya melakukan pekerjaan kecil, tapi Anda konsisten tiap hari. Nah, bahkan Bapak Ibu, kalau saya pribadi, dulu di awal-awal membangun saya ini, saya bahkan tidak fokus ke hasil. Bahkan, saya hanya fokus dalam satu hari ini. Berapa yang saya presentasi, berapa sesi yang saya presentasi, ya, berapa sesi hari ini yang saya lakukan yang berhubungan dengan bisnis. Saya hanya fokus di situ. Saya bahkan tidak fokus karena di hasilnya. Tapi apa yang terjadi? Tahu tidak apa yang terjadi? Justru saya dapat target saya dapat bonus yang saya targetkan, saya dapat peringkat yang saya targetkan. Nah, padahal saya awalnya tidak memikirkan itu. Betul kan? Nah, tetapi saya fokus satu hari. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita fokus dalam satu hari aktivitas, oke, itu akan dengan sendirinya akan terjadi, ya. Akan dengan sendirinya Anda akan dapatkan orang-orang yang mau menerima Anda. Misalnya hari ini Anda presentasi, Anda ditolak. Saya besok Anda presentasi, Anda ditolak. Akhirnya lama-kelamaan Anda akan menemukan orang yang bergabung. Karena prinsip di sini ya Bapak Ibu adalah menemukan orang yang mau bergabung. Mungkin Anda bisa meyakinkan mereka, mungkin. Tetapi bagi kita yang baru bergabung, fokus kita menemukan. Jadi tugas kita hanya hari ini berapa kali kita presentasi, hari ini berapa kali kita follow. Itu saja. Kita kerjakan hari ini, mungkin ada yang menolak, mungkin. Tapi besok kita kerjakan, ada yang menolak, mungkin. Tetapi kalau Anda konsisten terus lakukan, pasti ada yang bergabung. Prinsipnya sederhana. Jadi main jumlah aja Bapak Ibu, main jumlah. Berapa jumlah presentasi Anda hari ini, berapa sesi yang Anda lakukan. Nah itu. Aktivitas Anda dalam satu hari, fokus one day. Oke. Kalau saya biasanya itu sama grup saya, tim itu saya katakan fokus 4 sesi dalam satu hari. Nah, sebisa mungkin 4 sesi. Kalaupun tidak sampai 4 sesi, nggak apa-apa. Yang penting fokus 4 sesi. Usaha kejar 4 sesi. 4 sesi misalnya presentasi 1 kali, ya itu namanya 1 sesi. Follow up 1 kali itu namanya 2 sesi, ya seperti itu. Atau mungkin presentasi 2, follow up 2, nah itu namanya 4 sesi. Jadi saya fokus di sesi itu. Saya kejar 4 sesi dalam setiap hari. Nah, pertama adalah cek aktivitas Anda, apa yang Anda lakukan. Berikutnya adalah, nah ini peningkatan sumber daya Anda. Hari ini baca buku apa? Nah gitu. Hari ini dengar netpi apa? Gitu. Nah, kalau seandainya hari ini Anda tidak baca buku, Anda tidak dengar netpi juga, nah akhirnya ya bayangkan Bapak Ibu ya, Anda tidak beraktivitas, Anda tidak melakukan peningkatan sumber daya. Karena prinsipnya usaha ini adalah bukan mencari orang yang tepat saja, bukan.
Tapi prinsipnya Anda harus menjadi orang yang tepat. Supaya apa? Anda bisa menemukan orang yang tepat. Nah, banyak orang itu jujur saja. Saya melihat ya, apalagi yang baru-baru join di TLC. Itu saya melihat kebanyakan banyak orang yang egois. Mereka ingin mencari orang yang tepat, tapi dia tidak ingin menjadi orang tepat. Dia mencari orang yang rajin, semangat, tapi dia tidak ingin seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan grup jaringan yang seperti yang Anda inginkan, Anda mau tidak mau harus seperti yang Anda inginkan di grup tersebut. Anda harus menjadi itu dulu. Nah, jadi bukan tentang Anda menemukan orang yang tepat, tapi bagaimana caranya Anda bekali diri Anda. Jadi fokusnya kita bekali diri kita dulu, supaya berikutnya Anda bisa bekali grup Anda. Nah, kalau Anda pesimis, sudah pesimis, tidak semangat, malas, betul ya, mudah down, ditolak 1 kali, merenung 300 kali. Nah, terus Anda berharap dapat grup orang tepat. Nah, jangankan dapat grup orang tepat, belum sampai Anda dapat grup orang tepat, Anda sudah KO. Karena Anda tidak bekali diri Anda. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat penting keduanya ini. Nah, kalau saya di grup saya biasanya itu ada checklist ya untuk melihat aktivitas dalam 1 hari ini apa yang kita lakukan. Nah, kejar 4 sesi. Dan saya juga ada aktivitas untuk peningkatan sumber daya. Nah, jadi saya pribadi di grup itu minimal baca buku 5 halaman per hari. Tidak susah, 5 halaman. Nah, mungkin ada juga di One Vision ya mengatakan 15 menit per hari bisa. Nah, kalau saya biasanya ya 5 halaman, 10 halaman. Sebenarnya itu kalau dihitung waktunya 15 menit juga. Cuma saya mungkin lebih orang tangkapnya lebih ringan. 5 halaman, 5 halaman. Gitu. Budayakan seperti itu. Nah, supaya apa? Seiring dengan waktu Anda melakukan aktivitas kerja, Anda juga meningkatkan sumber daya Anda. Nah, otomatis nanti Anda akan ketemu dengan orang tepat. Anda tahu mau diapain ya orang ini. Anda tahu mau diarahkan seperti apa grup ini. Mau diarahkan seperti apa jaringan ini. Karena Anda sudah bertumbuh. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi fokus one day sangat penting. Ini akan menentukan 365 hari. Apa yang kita capai, Bapak Ibu ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat yang ini. Karena soalnya ini yang di studio ini sudah semangat sekali ya. Iya. Tidak bisa tidak bisa diam, dia mau tepuk tangan ya. Jadi tepuk tangan dulu ya. Jadi fokus dalam 1 hari, fokus one day. Apa yang kita lakukan? Oke. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya sibuk Pak kerja. Saya ngerti, sesibuk-sibuknya kita. Tetapi ketika kita ingin berhasil, saya perlu investasikan waktu Anda. Nah, ya mungkin Anda bisa investasikan 2 jam per hari, mungkin 3 jam per hari gitu. Ya, nah jadi Anda bisa cicil kemenangan Anda dengan cara meraih kemenangan kecil setiap hari. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Anda yang ada di rumah dan di studio. Kira-kira berapa penghasilan yang Anda inginkan di bisnis TLC? Yang di studio mungkin bisa lihat ya. Ada yang 1 sampai 10 jutaan, ada yang 10 sampai 50 jutaan, ada 50 sampai 100 jutaan, ada di atas 100 jutaan per bulan. Di atas 100 juta. Iya. Di atas 100 juta. Nah, yang di studio berapa kira-kira? Di atas 100 juta. 100 juta. Yang di rumah? Nah, yang ada di seluruh Indonesia. Nah, coba Anda renungkan berapa penghasilan yang Anda inginkan di bisnis TLC. Nah, banyak orang pasti ketika ditanya, dia dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, dia mengatakan 100 juta per bulan. Saya kepingin 100 juta per bulan. Nah, tetapi kadang aktivitasnya itu tidak seperti ingin mendapatkan 100 juta per bulan. Nah, jadi prinsipnya sederhana. Ketika kita ingin mendapatkan 100 juta per bulan, Anda harus kerahkan usaha 100 juta juga untuk mendapatkan 100 juta per bulan. Nah, banyak orang ingin mendapatkan 100 juta per bulan, ingin mendapatkan bonus yang besar, tapi dia kerahkan usaha 1 juta. Dia kerahkan usaha 3 juta. Dia kerahkan usaha 500.000. Betul ya? Betul. Nah, jadi tidak akan mungkin tercapai Bapak Ibu. Ya, jadi ingat, segala kemenangan ada pengorbanan yang harus kita lewati. Inilah prosesnya. Fokus dalam 1 hari. Nah, berarti ketika kita ingin punya penghasilan 100 juta, berarti kita perlu mengeluarkan usaha 100 juta.
Betul kan? Betul. Iya. Betul. Betul ya? Betul. Tetapi saya yakin nanti ketika Anda maksimal, Anda keluarkan usaha terbaik Anda untuk mendapatkan penghasilan yang Anda inginkan. Nah, mungkin awalnya Anda bekerja untuk mendapatkan bonus seperti itu. Tapi lama-kelamaan, mungkin Anda asetnya sudah jadi, sistemnya sudah jadi. Mungkin Anda kerjanya tidak seperti di awal waktu mengerjakan untuk mencapai 100 juta itu. Ya, mungkin Anda mengejar 100 juta, Anda usaha 100 juta. Lama-kelamaan mungkin, ya, mungkin Anda usahanya lebih lebih santai ya, lebih karena sistem sudah jalan, Anda tetap bisa mendapatkan 100 juta ke atas itu. Bahkan Anda akan meningkat terus karena bisnis kita ini multiply. Ya, bisnis kita ini jaringan, pasti akan bertumbuh. Nah, tetapi Anda harus duluan, Anda harus yang memulai. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda ingin dapat 100 juta? Keluarkan usaha 100 juta. Nah, saya di awal membangun usaha ini sangat fokus sekali di awal. Bahkan 3 tahun pertama, 4 tahun pertama itu saya sangat total sekali membangun usaha ini. Ya, memang kadang namanya kita yang mencapai impian kita, kadang kita ya memang bisa jadi tidak seimbang. Tetapi nanti ketika aset kita sudah terjadi, nah Anda bisa memilih kapan Anda mau kerja, Anda bisa memilih kapan Anda mau liburan, Anda bisa pilih. Nah, tetapi prinsipnya adalah kita jangan dulu berpikir untuk mau santai, bukan seperti itu ya. Tapi prinsipnya kita usaha dulu. Nah, seperti usaha dulu. Usaha 100, hasil 100. Berikan usaha, kerahkan usaha 100 juta untuk dapatkan 100 juta. Nah, aktivitas. Terus yang kedua apa? Ini SDM peningkatan. Ini perlu Bapak Ibu. Nah, jadi bukan cuma aktivitasnya doang yang kita fokuskan, tapi sumber daya kita juga yang kita harus bekali. Ada orang kerjanya luar biasa. Tiap hari 5 kali presentasi. 10 kali presentasi. Tetapi tidak pernah baca buku. Nah, tidak pernah dengar audio motivasi, Netflix, tidak pernah. Yang dia lakukan kerja. Akhirnya apa? Kerjanya di angka 9 misalnya, tetapi peningkatan sumber daya manusianya di level 1. Akhirnya tidak terjadi duplikasi. Nah, betul ya? Orang-orang di jaringan Anda tidak terduplikasi. Anda tidak bisa membangun sistem karena Anda tidak bisa membangun manusia, karena Anda pribadi tidak membangun diri Anda. Seperti itu. Karena prinsipnya sini kan membangun diri kita. Kita bekali diri kita dulu. Ya kan? Nah, seperti itu. Prinsipnya kan di situ. Ya. Nah, jadi ini perlu aktivitas dan sumber daya. Nah, Anda kerjanya banyak, Anda meningkatkan diri Anda juga banyak juga, otomatis Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, ini akan membuat pelipat gandaan, multiply di sini nanti. Anda tidak bekerja lagi sendiri. Bahkan sudah ada orang yang bisa menggantikan kerja Anda nantinya. Sudah ada leader Anda yang bisa menggantikan kerja Anda. Ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat penting sekali. Nah, pertanyaan saya sederhana. Anda mau kerja sendiri tidak kira-kira? Tidak ya? Anda mau kerja terus sendiri? Tidak. Pasti Anda nanti mau punya jaringan banyak. Nah, tentunya Anda harus SDM. Meningkatkan sumber daya manusia. Betul. Karena di jaringan Anda nanti tidak semuanya itu selevel dengan Anda. Tidak semuanya itu seprofesi dengan Anda. Saya sekarang membangun usaha ini sudah 12 tahun. Di grup saya itu macam-macam. Ada yang mahasiswa ada yang pekerja ada, bahkan ada yang branch manager ada yang pemilik perumahan developer ada dan aktif. Nah, macam-macam. Nah, ini bagaimana cara diarahkan? Beda loh arahkan seorang mahasiswa dan arahkan seorang profesional. Beda sekali. Mahasiswa mungkin hanya bilang harus presentasi, harus tiap hari pas sesi. Nah, kalau branch manager tidak seperti itu. Kalau saya biasanya begini, Pak. Sebenarnya ya, kalau kita menjalankan usaha ini, berusaha ya, mengeluarkan usaha yang terbaik, 4 sesi misalnya, itu akan ada dengan sendirinya orang yang akan bergabung gitu. Nah, berbeda cara ngomongnya. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu ya, peningkatan sumber daya manusia dan aktivitas. Nah, jadi fokus kita adalah dalam 1 hari. Rayakan kemenangan kecil kita dalam 1 hari. Boleh ya? Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang ada di studio, yang ada di seluruh Indonesia, nah,
Saya cuma pesan satu hal, fokus dalam satu hari. Fokus one day. Apa yang Anda lakukan dalam satu hari menentukan 365 hari impian Anda. Nah, jadi setahun ke depan, apa yang Anda ingin capai, apa target Anda, ingin punya bonus berapa, apa peringkat yang Anda ingin capai, itu ditentukan dalam satu hari. Fokus dalam satu hari. Saya juga pribadi masih berjuang untuk mengejar direktur. Nah, saya tunggu Anda, kita sama-sama berjuang untuk mencapai peringkat paling puncak. Sukses buat kita semua. Saya Hendra Saputra undur diri. Sampai jumpa di puncak sukses. See you.